Halo, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk tenaga kerja. Kalau di bahasan sebelumnya kita membahas mengenai akuntansi untuk bahan baku, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi biaya tenaga kerja langsung, yaitu komponen kedua dari biaya produksi. Klasifikasi dari tenaga kerja. Ya, tenaga kerja diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Di antaranya adalah tenaga kerja langsung. Apa yang termasuk dalam tenaga kerja langsung? Ini tenaga kerja seperti buruh, mandor, atau tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produk. Kalau buruh pasti ya. Kalau mandor, kan dia hanya pengawas. Ya, mandor ini adalah pengawas. Tapi sesekali dia akan megang produk ketika buruh ini ada yang tidak paham. Jadi tetap aja, walaupun cuma sebagai pengawas, mandor ini akan tetap ya berinteraksi langsung atau akan pegang produk gitu ya. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung. Berarti ini mereka yang bekerja di pabrik tapi tidak megang secara langsung ke produknya, tidak terjun langsung. Contohnya siapa? Manajer produksi. Manajer produksi ini pimpinan di pabrik, dia tidak megang, gitu ya. Atau satpam pabrik. Dia menjaga pabrik dan tidak pegang langsung. Itu termasuk tenaga kerja tidak langsung. Cleaning service pabrik, dia hanya ngebersihin aja. Dia tidak pegang langsung produk ketika proses produksi. Jadi, semua tenaga kerja yang ada di pabrik tapi tidak bersentuhan langsung dengan produk ketika proses produksi. Kemudian ada lagi yang namanya tenaga kerja bagian penjualan. Ini sudah di luar proses produksi, ya. Ini adalah bagian penjualan. Dan untuk tenaga kerja bagian penjualan ini tidak termasuk dalam komponen biaya produksi. Yang termasuk dalam komponen biaya produksi adalah tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Ya, kemudian ada lagi tenaga kerja bagian administrasi. Ini sama halnya dengan bagian penjualan. Dia hanya administrasi, tidak berkaitan langsung dengan pabrik. Maka bagian administrasi ini juga bukan komponen dari biaya produksi. Nah, biaya tenaga kerja mencerminkan kontribusi manusia ke dalam suatu proses produksi, di mana produktivitas tenaga kerja itu merupakan suatu ukuran kinerja produksi yang menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolok ukurnya. Ada yang namanya rasio efisiensi produktivitas. Ini mengukur output dari seseorang atau dari individu terhadap standar kerja. Dampak ekonomi dari produktivitas ini adalah apabila produktivitas meningkat, laba bisnis dan pendapatan real pekerja pun juga akan meningkat. Nah, kita masuk ke dalam akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja akan mencakup sejarah kerja dari setiap pekerja, tanggal mulai kerja, tingkat upah, penugasan awal, promosi, dan lain sebagainya. Data ini biasanya ada di personalia atau di SDM-nya ya. Kapan dia mulai masuk kerja, dia memperoleh tingkat upah awalnya berapa gitu. Kemudian informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kontrak serikat kerja, ada jaminan sosial, ada pajak dan lain sebagainya. Ada waktu kerja dan biaya standar. Ada jam kerja setiap karyawan, tingkat upah, total pendapatan untuk setiap periode penggajian. Ada perhitungan potongan dari upah kotor setiap karyawan. Ya, biasanya untuk tenaga kerja mencakupnya
ini komponennya. Dan yang tahu siapa? Ya personalia atau HRD, ya. Kemudian di bagian tenaga kerjanya akan diakumulasi data-datanya. Output atau pencapaian setiap karyawan. Jumlah biaya jam tenaga kerja tidak langsung maupun tenaga kerja langsung yang dibebankan ke setiap pesanan, proses, ataupun departemen. Total biaya tenaga kerja di setiap departemen untuk setiap periode. Data kumulatif atas potongan pendapatan dan gaji setiap karyawan. Nah, untuk pencatatan transaksi tenaga kerja, jenis tenaga kerja langsung, maka jurnalnya adalah work in process pada weeks payable atau cash. Barang dalam proses pada utang gaji atau upah. Ya, atau kalau dibayarkan secara tunai ya berarti pada kas. Tenaga kerja tidak langsung. Ini masuknya ke manufacturing overhead atau biasa kita kenal dengan biaya overhead pabrik. Nah, nanti akan kita bahas setelah transaksi tenaga kerja. Ya. Manufacturing overhead pada weeks payable atau cash. Jadi, sekali lagi saya ulangi atau saya tekankan, yang masuk dalam komponen biaya produksi hanya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kalau tenaga kerja langsung masuknya ke work in process atau barang dalam proses. Kalau tenaga kerja tidak langsung masuknya ke BOP atau manufacturing overhead. Jenis tenaga kerja berikutnya adalah tenaga kerja bagian penjualan. Ini jurnalnya adalah sales salary expenses atau biaya upah atau gaji bagian penjualan pada weeks payable atau cash. Kemudian jenis tenaga kerja yang berikutnya adalah tenaga kerja bagian administrasi dan umum, maka administrative salary expenses pada weeks payable atau cash. Biaya gaji atau upah administrasi. Dan di sini tenaga kerja bagian penjualan dan administrasi bukan bagian dari komponen biaya produksi. Contoh untuk pencatatan biaya tenaga kerja. Misalnya, tenaga kerja langsung sebesar $1.220. Maka jurnalnya adalah barang dalam proses tenaga kerja tidak langsung pada gaji dan upah. Ya, kalau misalkan belum dibayar pada utang gaji dan upah. Kalau misalkan sudah dibayar berarti pada kas sebesar 1.220. Nah, di sini saya tidak contohkan untuk yang tenaga kerja tidak langsung karena tenaga kerja tidak langsung itu masuknya ke BOP. Itu nanti akan kita bahas di pembahasan mengenai BOP atau manufacturing overhead. Hal-hal berikut dapat menambah jumlah penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja. Misalnya, ada lembur, ada bonus atau kompensasi yang ditunda, ada tunjangan cuti, ada program pensiun, ataupun ada pesangon bila ada pemberhentian tenaga kerja. Adapun potongan-potongan yang berkaitan dengan tenaga kerja adalah ikut asuransi, iuran pensiun, dan pajak penghasilan. Nah, demikian pembahasan mengenai akuntansi untuk tenaga kerja. Berikutnya kita akan bahas mengenai manufacturing overhead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.